Ya, boleh silakan mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Surya Sentosa. Saya lahir di Bandung 10 Januari 2003. Kesibukan saya sekarang sedang berkuliah di Ars University, jurusan Manajemen Digital Marketing. Oke, ARS itu apa? Universitas. Omong namanya ARS atau Ars, bukan singkatan? bukan ya, singkatan Adi Rajasa Aris Warasnya. Oke. Dulunya BSI. Oh, dulunya BSI. Dulunya BSI. Siap. Semester akhir, semester 7. semester 7 ya. Oke. Cukup? Siap. Berarti masih kuliah sekarang? Masih berjalan. Oke, kuliahnya jamnya jam normal atau ambil kelas karyawan? Jam normal sih. Jam normal. Setiap hari Selasa sama Sabtu. Selasa sama Sabtu ya. Jam 11 sampai jam 3 di hari Selasa sama Sabtu. Jam 11 sampai jam 3 ya. Itu sama Selasa dan Sabtu jamnya sama jam 11 sampai jam 3 ya. Oke. Sekarang jam kuliah masih normal atau karena emang udah semester akhir udah nggak ada jam kuliah? Nggak ada jam kuliah lagi selain Selasa sama Sabtu itu aja. Oh, itu aja ya. Oke, ini paling bimbingan dan lain-lain ya. Oke, siap. Selanjutnya Rafki dapat informasi ini dari mana? Dari Infolocker di Instagram, sosial media. Oke, Infolocker Bandung ya? Ya, Infolocker Bandung. Oke, sekarang coba jelaskan kelebihan dari kekurangannya Rafki. Mungkin untuk kelebihan, saya sudah terbiasa berkomunikasi di depan umum karena sebelumnya juga saya pernah magang di Pikiran Rakyat yang dimana saya mencari tender untuk mengajak kerjasama. Mungkin untuk kekurangannya, saya harus belajar lagi cara membuat menarik si isi live itu dan memperlancar lagi berkomunikasinya. Oke, siap. Selanjutnya ini ada beberapa poin ya yang sebetulnya orang pasti tahunya karena emang masuknya ke email Muslim Kreatif ya. Dia rata mereka cari tahu perusahaannya adalah Muslim Kreatif gitu. Padahal untuk outsourcing hari ini sendiri itu khusus untuk nutrisi anak gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira sudah cari tahu sejauh mana soal Muslim Kreatif ataupun nutrisi anak? Untuk Muslim Kreatif saya baru lihat dia dari Instagram aja sih kan. Baru lihat dari Instagram. Apa yang didapat? Yang didapat saya tertarik menjadi host live di Muslim Kreatif karena saya ingin mencoba emang saya suka fashion gitu ya kan. Tapi saya ingin mencoba di fashion Muslim gitu, di brand Muslim. Oke, brand Muslim ya. Siap. Kalau nutrisi anaknya udah pernah sempat cari tahu? Belum ya? Oke, siap ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kan ini melamar posisinya sebenarnya nggak cuma satu ya. Jadi kita emang sengaja si job desk itu merangkap. Jadi bukan cuma sekedar host live sama konten, bukan cuma sekedar host live ya, tapi ada konten kreatornya juga. Nah, dari Rafki sendiri sejauh mana Rafki tahu soal posisi ini, soal host live ataupun konten kreator? Mungkin boleh dijelasin. Mungkin untuk host live saya juga berpengalaman menjadi host live karena dulu saya sempat punya akun thrifting dan di situ saya menjadi host live. Dan untuk membuat konten sebelumnya juga saya magang di Pikiran Rakyat untuk menjadi talent. Setiap mempromosikan setiap tempat saya menjadi talent. Oke, talent sekaligus editing juga atau? Editing juga. Oke, sekaligus ya. Terus berarti kalau yang tadi bisnis thrifting itu berarti bisnis sendiri yang dipromosikan lah ya. Berarti belum pernah live untuk perusahaan lain? Belum pernah. Baik. Lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk coba melamar pekerjaan di sini? Mungkin yang pertama kan saya melamar menjadi host live ya. Saya ingin mempertajam skill cara berkomunikasi saya. Dan keterampilan saya juga menambah kreativitas saya. Gitu sih. Oke, selanjutnya hal apa aja nih yang bisa meyakinkan kita untuk bisa ngerekrut dan menerima Rafki nih di sini? Mungkin boleh dijelaskan nih untuk meyakinkan kita.
Gimana sih? Apa yang bisa meyakinkan kita sebagai perekrut nih ya untuk bisa menerima Rafki sebagai karyawan di sini? Mungkin saya siap untuk menerima target dari atasan untuk mencapai target, dan saya juga akan berusaha selalu untuk membuat live itu selalu menarik dan juga berinteraksi dengan audiens dan menarik. Oke, siap. Selanjutnya ngomongin live ya ataupun misalkan konten kreator, tentu ada konversi atau target yang kita kejar utamanya di omset. Nah, sejauh ini kira-kira apa nih yang Rafki tahu soal cara naikin omset lewat live sama konten kreator? Pastinya Rafki bakal di setiap live bakal lebih berinteraksi dengan audiens, dan Rafki juga bakal mengadakan quiz, games, ataupun sesi tanya jawab bersama audiens. Mungkin kalau owner memperkenalkan untuk mengadakan giveaway juga untuk menarik perhatian audiens. Oke, siap. Berarti sebelumnya pernah kerja tadi di mana aja? Di Pikiran rakyat. ada lagi atau itu aja? Udah itu aja. Baru itu. Ya. Oke. Sudah berhenti sekarang atau masih bekerja? Udah berhenti. Sejak Kemarin 2023 baru akhir bulan. 2023 atau 2024? 2024. Oke, Desember 2024 ya. Ya. Dengan alasan berhenti kenapa? Karena sudah habis kontraknya. Oke, habis kontrak aja. Ya, habis kontrak. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena itu program magang dari kampus, karena emang sudah ada waktunya buat berhenti gitu. Oke. Cuma diberi waktu 3 bulan untuk magang. Oke, siap. Oh, berarti magang ya? Ya, Bukan jadi karyawan tetap ya? Bukan karyawan tetap. Cuman memang ada kontraknya juga. Ya, Kayak karyawan. karyawan. Oke, berarti kalau misalkan secara kontrak kerja, berarti belum pernah bekerja sama sekali? Belum. Oke, siap. Berarti sekarang kalau ngomongin pendidikan hanya sekedar kuliah aja ya di BSI semester 7 Ya. dari jurusan manajemen bisnis. Ya. Oke. Lalu ada punya penyakit serius? Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Lalu selanjutnya pertanyaan soal teknis, berarti ini ngomongin konten kreator dulu. Kalau ngomongin aplikasi, berarti aplikasi apa nih yang senang dipakai? Untuk editing. Biasanya saya pakai CapCut sih. Oke. CapCut ya. CapCut ya. Ya. CapCutnya yang pro atau yang biasa? Yang pro waktu selama magang kemarin yang pro. Oke. CapCut Pro. Kenapa lebih memilih CapCut daripada aplikasi yang lain? Karena saya lebih menguasai CapCut sih. Oke. Ya, lebih menguasai CapCut. Jam terbangnya di sana ya. Ya. Oke. Berarti kalau ngelihat waktu, sudah berapa lama mainin CapCut ini? Sejak kapan? Sudah lama juga sih sebenarnya, tapi yang benar-benar serius mendalami CapCut itu aku 3 bulan kemarin. Oh, yang pas magang kemarin. Ya. Oke. Lalu selanjutnya, oh iya, tadi dari rumah dari ujung Berung sampai ke sini berapa lama jarak? 10 kilo sekitar 25 menit. 25 menit, berarti dekat ya? Ya. Oke, jaraknya lebih. Punya kendaraan sendiri berarti? Punya. Oke, baik, itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya pertanyakan ke Rafki ya hari ini, dan ada beberapa informasi juga mungkin yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Ini nggak perlu saya buka pertanyaan ya, karena mungkin pertanyaannya akan sama persis juga sama yang ditanyakan dengan kandidat sebelumnya. Nah, saya perlu jelaskan ulang. Jadi intinya adalah kami Muslim Creative Agency ini hanya jadi agent outsourcing untuk salah satu klien kita namanya Nutrisi Anak gitu ya. Nutrisi Anak ini sedang buka lowongan tadi 2 ya, KOL spesialis, host live dan content creator gitu. Nah, untuk jam kerjanya sendiri ke depannya, kalau misalkan diterima jadi karyawan tetap, jam kerja di Nutrisi Anak itu dari jam 9 sampai jam 5 sore.
gitu. Untuk host lab sendiri, labnya itu sehari satu harinya 4 jam, bisa dibagi 2 sesi antara pagi sama sore gitu. Intinya seharinya 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam itu termasuk ke lembur gitu. Nah, untuk KPI dari konten kreatornya sendiri itu diharapkan talent bisa menghasilkan 1 konten per hari. Nah, untuk si kontennya sendiri gitu ya. Dan untuk kegiatannya di sini, kegiatan kita karena kita satu holding di Langit Enterprise. Langit Enterprise ini adalah perusahaan yang mengaplikasikan spiritual enterprise. Jadi yang kita utamakan adalah dalam segi spiritualnya gitu. Jadi dari kita ada hal yang jadi budaya. Salah satu budaya kami adalah setiap karyawan ini dipantau setiap amal yauminya, atau kita bilang ya ibadahnya itu dipantau lewat checklist harian gitu. Jadi kita lihat keseharian dari karyawan itu udah lewat checklist harian itu, dan itu jadi penilaian mutlak buat kami. Karena kalau ngomongin teknis, biasanya kalau misalkan spiritualnya bagus, kekerjaan pun itu akan sama-sama meningkat. Jadi di kita seperti itu budaya. Terus ada beberapa hal juga karena emang kita cukup erat dengan kegiatan keagamaan. Jadi kita terikat dengan beberapa program di masjid ini juga. Entah itu ada program tahsin dan lain-lain. Jadi lebih ke sana arahnya gitu. Dan hari ini sekali lagi makasih banyak buat Rafki ya, sudah hadir dari Ujung Berung untuk sesi wawancara ini. Insya Allah segera informasinya akan saya umumkan lewat WhatsApp. Yang pasti sih saya mengumumkan yang luas. Jadi kalau misalkan tidak ada pengumuman apapun, ya berarti belum dapat kesempatan. Tapi tenang, karena hari ini outsourcing ini khusus untuk 1 klien saja, nutrisi anak. Nah, database yang kita terima ini akan jadi database Muslim Creative Agency sendiri. Jadi Muslim Creative Agency sendiri kita tidak pernah buka lowongan karyawan tetap gitu. Tapi Muslim Creative Agency sendiri ini menjaring teman-teman yang tertarik untuk buka freelance gitu. Jadi kami akan salurkan untuk ke ke klien-klien kami yang emang butuh resource, butuh SDM yang sifatnya tidak tetap gitu. Mereka hanya sekedar proyekan. Nah, biasanya kita arahkan seperti itu, dan alhamdulillah ada beberapa klien yang emang hari ini sudah jalan sampai bertahun-tahun gitu yang kita handle. Nah, kalau nutrisi anak sendiri ini kemungkinan hanya sebatas recruiting saja yang dipegang sama Muslim Kreatif. Jadi ketika nanti akadnya sudah diterima jadi karyawan tetapnya nutrisi anak, semua kendali sudah ada di tangan nutrisi anak. Jadi ikatan dengan Muslim Kreatif hanya sebatas mengantarkan talent ini untuk jadi karyawannya nutrisi anak gitu. Jadi ya ada 2 kesempatan ya. Kalaupun misalkan nanti tidak diterima jadi jadi karyawan tetapnya nutrisi anak, masih ada kesempatan untuk terus berkarya di Muslim Kreatif gitu. Jadi kalau misalkan ada peluang-peluang, nanti kita akan masukkan ke grup namanya grup Crafters. Crafters itu grup dari Muslim Kreatif. Crafters itu adalah Creative Freelance Internship gitu. Partnership gitu. Jadi kita mengumpulkan beberapa freelance mulai dari content creator, host live, dan beberapa talent kreatif lainnya untuk ketika nanti ada klien yang membutuhkan talent kreatif, nah kita arahkan dari sana gitu ya. Baik, sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan, barangkali ada yang bertanyakan dulu dari Raffi atau dari juga. Paling kalau misalnya nanti saya menjadi host live gitu ya, saya terima, saya mempromosikan produk yang nutrisi anak itu atau nutrisi anak ya itu atau yang muslim. Oke. Untuk sekarang Muslim Kreatif ini nggak punya brand atau nggak punya produk yang dipromosikan. Jadi tentu yang nanti ini kan adalah produknya nutrisi anak. Nutrisi anak sendiri bergerak di bidang bisa dibilang minuman herbal khusus untuk anak gitu ya. Ada suplemen herbal sama madu gitu. Jadi target marketnya ibu-ibu yang emang punya anak kecil di bawah 12 tahun gitu. Jadi emang produknya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada 1 talent yang jalan sekarang, udah mulai jalan 2 bulan sebelumnya gitu. Nah, karena lihat potensi yang sudah jalan, makanya nutrisi anak ini butuh resource tambahan untuk meningkatkan omset dari nutrisi anak gitu. Itu untuk produknya. Ada lagi? Mungkin cukup sih. Oh ya, kalau misalnya saya live sore gitu, tapi harus tetap dari jam 9 gitu. Tetap dari jam 9 ya. Tetap, karena emang masuknya ke reguler jam kantor. Ya, jadi masuk jam 9, pulangnya jam 4 sore. Labnya biasanya jam 10 sampai jam 11 sama jam 2 sampai jam 4. Itu dibagi 2 sesi. Tapi kalau misalkan
freelance. Kebetulan talent yang sekarang jalan akadnya masih freelance, itu live-nya sehari 4 jam juga, bahkan bisa lebih, 6 sampai jam, dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang gitu. Nanti ada sesi kedua lanjutannya malam jam 6 sampai jam 10 malam, itu dibawa di rumah gitu. Itu untuk talent yang apa namanya ya, baru talent freelance yang jalan sekarang gitu ya. Tapi yang sekarang dicari adalah karyawan tetap gitu. Ada lagi? Cukup sih. Oke, kalau cukup berarti makasih banyak atas kehadirannya dan kerjasamanya. Mohon untuk menunggu informasi berikutnya. Insya Allah saya akan umumkan lewat WhatsApp ataupun lewat emailnya Muslim Kreatif. Jadi sekali lagi apapun hasilnya nanti, saya harapkan itu hasil yang terbaik ya. Jadi kalaupun misalkan belum kesempatan, jangan berkecil hati. Insya Allah masih ada peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan di Muslim Kreatif itu. Yang penting tetap berjejaring, tetap berkomunikasi. Butuh sesuatu tinggal sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mungkin mohon maaf kejadian tadi pagi yang komunikasi. Saya mewakili perusahaan, mohon maaf. Setelah ini silakan untuk bisa, kalau misalkan mau langsung pulang, silakan langsung pulang aja. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung pamit ya Kang. Ya, bawa motor ya. Ya, terima kasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.